32. Nadia dan keluarganya berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk meneladani Rasulullah. Setelah berpuasa, ia berbuka dengan kurma dan air putih. Puasa yang dilakukan oleh Nadia dinamakan puasa A. Puasa Arafah, B. Puasa Asyura, C. Puasa Syawal, dan D. Puasa Senin Kamis. Mari kita bahas. A. Puasa Arafah itu adalah di tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Syawal itu di tanggal 1, pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Dan puasa Senin Kamis tentu di puasa hari Senin Kamis. Sedangkan yang ditanya adalah tanggal 10 Muharram. 10 Muharram, 10 dalam bahasa Arab itu adalah Asyro. Jadi jawabannya adalah yang B, Asyuro, puasa Asyuro. Nomor 3, setiap hari Senin dan Kamis Andi selalu bangun lebih awal untuk makan sahur bersama keluarganya. Setelah sahur ia berniat untuk menjalankan ibadah puasa sunnah. Berpulang sekolah, ia tetap semangat belajar dan membantu orang tuanya. Saat matahari terbenam, ia berbuka dengan kurma dan air putih seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan ilustrasi di atas, puasa yang dilakukan oleh Andi disebut dengan puasa A. Ayyamul Bid, B. Daud, C. Puasa Senin Kamis, atau D. Puasa Syawal. Jawaban yang benar adalah C. Puasa Senin Kamis. Ali dan keluarganya berpuasa sehari sebelum hari raya Idul Adha karena Rasulullah menganjurkan sebagai bentuk ibadah. Nah, puasa yang dilakukan oleh Ali adalah A. Puasa Syawal, B. Puasa Arafah, C. Puasa Tasyu'ah, atau D. Puasa Daud. Nah, karena dilakukan 1 hari sebelum Idul Adha berarti tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut dengan puasa Arafah. Jadi jawabannya adalah yang B. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan dengan pola sehari puasa dan sehari tidak. Puasa ini dicontohkan oleh Nabi Daud dan dianggap sebagai puasa yang paling utama. Oke. Bagaimanakah cara melaksanakan puasa Daud? A. Puasa setiap hari Senin Kamis. B. Puasa 6 hari di bulan Syawal. C. Puasa sehari dan berbuka sehari. Atau D. Puasa pada pertengahan bulan Hijriah. Karena puasa Daud ini sehari makan dan sehari tidak makan, maka jawaban yang benar adalah yang C. Puasa sehari dan berbuka sehari. Nomor 36, puasa sunnah memiliki banyak hikmah bagi yang menjalankannya. Salah satu hikmahnya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Manakah di antara berikut ini yang bukan termasuk hikmah puasa sunnah? A. Mendapatkan pahala. B. Menjadi pemalas dalam beraktivitas. C. Meningkatkan kepedulian sosial. Ataukah D. Menyempurnakan ibadah wajib? Jawaban yang benar adalah yang B. Menjadi malas dalam beraktivitas. Ini yang bukan termasuk hikmah melaksanakan puasa sunnah. Nomor 37. Puasa sunnah memiliki banyak hikmah. Salah satunya adalah meningkatkan kepedulian sosial. Orang yang berpuasa merasakan bagaimana rasanya menahan lapar dan haus, sehingga lebih peduli terhadap mereka yang kekurangan. Berdasarkan teks di atas, hikmah puasa sunnah yang paling sesuai adalah A. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. B. Membiasakan diri untuk hidup sederhana. C. Menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. C. Jawabannya adalah menumbuhkan rasa empati. Sehingga dengan rasa lapar kita bisa membayangkan betapa tidak nyamannya orang yang sedang kelaparan. 38. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang puasa yang paling utama. Beliau menjawab bahwa puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud. Mengapa puasa Nabi Daud dianggap sebagai puasa yang paling utama? A. Karena dilakukan pada Senin Kamis. B. Karena dilakukan terus-menerus. C. Karena dilakukan dengan pola sehari puasa, sehari tidak. Atau D. Karena dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Jawaban yang benar adalah
C. Karena dilakukan dengan pola sehari puasa dan sehari tidak berpuasa. Nomor 39. Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram agar berbeda dengan kebiasaan kaum Yahudi. Apa nama puasa pada tanggal 9 Muharram? A. Ayamul Bid. B. Puasa Tasu'a. C. Puasa Daud atau D. Puasa Syawal. Jawaban yang benar dari soal ini karena 9 itu dalam bahasa Arab disebut dengan tis'un. Maka jawaban yang benarnya adalah yang B. Puasa Tasyu'a. Nomor 40. Puasa sunnah memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah puasa Ayyamul Bid yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Mengapa puasa ini disebut Ayyamul Bid? A. Karena dilakukan di hari Senin dan Kamis. B. Karena bulan tampak terang pada malam harinya. C. Karena bertepatan dengan hari-hari besar. Jawaban yang benar adalah yang B. Karena di hari itu bulan terang pada malam harinya. 40. Kita masuk pada soal tentang Khulafaur Rasyidin. Khalifah Utsman bin Affan merupakan sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kedermawanannya. Beliau memiliki banyak jasa dalam perkembangan Islam. Salah satunya adalah penyusun mushaf Al-Quran agar bacaan umat Islam menjadi seragam. Usaha ini dilakukan karena banyaknya perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran yang dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan. Pertanyaannya, Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah yang keberapa? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, dan D. Keempat. Jawaban yang benar adalah yang ketiga. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. 42. Khalifah Utsman bin Affan memiliki banyak jasa terhadap perkembangan Islam. Salah satunya adalah memperluas bangunan Masjid Nabawi. Apa alasan utama Khalifah Utsman bin Affan memperluas Masjid Nabawi? A. Agar menjadi lebih megah. B. Untuk menampung jumlah jamaah yang semakin banyak. C. Sebagai simbol kejayaan Islam. Ataukah D. Untuk menyaingi bangunan Romawi. Jawaban yang benar karena untuk Islam yang semakin luas, maka diperlukan masjid yang lebih luas. Jawabannya adalah yang untuk menampung umat Islam. Nomor 43. Jasa Utsman bin Affan kemudian dampak bagi umat Islam. Dari tabel di atas, manfaat dari kodifikasi mushaf Al-Quran adalah memudahkan umat Islam membaca Al-Quran dengan standar yang baku. Jadi jawabannya A, menyatukan umat Islam dalam satu bacaan. 4. Selain kodifikasi mushaf Al-Quran, jasa lain dari Khalifah Utsman bin Affan adalah A. Menyusun kitab hadis. B. Membangun angkatan laut Islam. C. Menciptakan sistem ekonomi baru. D. Mendirikan sekolah Islam pertama. Jawabannya adalah B. Membangun angkatan laut Islam. Nomor 8. Mengapa Khalifah Utsman bin Affan mendapat julukan Zunnurain? A. Karena beliau memiliki dua sifat utama. B. Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. C. Karena beliau memiliki dua gelar kehormatan. Ataukah D. Karena beliau memiliki dua tugas utama dalam pemerintahan. Jawaban yang benar adalah disebut Dzunnuraini karena beliau menikahi dua putrinya Rasulullah. Jadi Utsman itu menikah dengan salah satu putrinya Rasulullah, kemudian meninggal. Setelah itu Utsman menikah lagi dengan putri Rasulullah yang lain. Nomor 46. Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang adil dan cerdas.
Salah satu jasanya adalah menata administrasi pemerintahan Islam dengan mengganti pejabat yang tidak kompeten dan mengembalikan harta negara yang dibagikan secara tidak semestinya. Kedudukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bersama dengan Rasulullah adalah A. Adik kandung, B. Menantu, C. Paman, D. Keponakan. Ali bin Abi Thalib ini adalah menantunya Rasulullah dan suami dari Fatimah. Jadi jawabannya adalah yang B. Menantu. Nomor 47, Khalifah Ali bin Abi Thalib dijuluki Asadullah, yang berarti adalah singa Allah. A. Singa Allah. Nomor 48, salah satu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah A. Menarik kembali tanah, B. Meningkatkan pajak, C. Membuka jalur perdagangan, D. Menghapuskan sistem zakat. Jawabannya adalah menarik kembali tanah milik negara dan harta Baitul Mal. 9 yang diteladani dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terkenal dengan kerendahan hati, lembut dan dermawan. Jadi jawabannya adalah yang A, rendah hati, lembut dan dermawan. Terakhir, soal nomor yang patut diteladani dari Ali bin Abi Thalib adalah A, rendah hati, lembut dan dermawan. B. Pemberani dan cerdas, ataukah C. Cerdas dan pemberani, ataukah D. Jujur dan pemberani? Jawabannya adalah ya, pemberani dan cerdas. Boleh B, boleh D juga C, karena itu tertukar saja. Nah, anak-anak semua, teman-teman, ini adalah 50 soal latihan yang sudah kita bahas. Silakan diulang-ulang sehingga kalian bisa mengingat jawabannya dan saat ujian nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ketemu di video-video yang berikutnya. Terus belajar untuk membanggakan kedua orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.